فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kalian. Ini luar biasa, di depan para sahabat Nabi buka semua itu. Ya kan? Mereka ngakui kalau kami dusta, pasti Allah akan beritahukan kamu sebagaimana Allah telah memberitahukan kepadamu tentang siapa kakek kami. Berarti mereka tahu ini Nabi. Lalu Nabi tanya sekarang, siapa penghuni neraka? Dengarin nih semua muslimin. Mereka bilang, kami masuk duluan. Ini unik sekali. Ya. Kami masuk duluan, baru nanti digantikan kalian. Kata Nabi, kalian dusta. Kami tidak akan pernah gantikan kalian. Karena sudah 2 kali dijebak, Nabi tanya lagi. Ya ma'syaral Yahud, a'antum musaddiqin in sa'altukum an syai'. Jujur enggak kalau saya tanya lagi? Kata mereka, tentu saja. Udah enggak bisa mengelak. Kata Nabi SAW, apakah kalian meletakkan di daging ini racun? Maka enggak bisa lagi menghindar. Kalau dari awal Nabi tanya, pasti bohong. Mereka bilang, iya benar. Nabi tanya, kenapa kalian taruh itu? Mereka bilang begini, kami mau membuktikan apakah benar kau Nabi atau bukan. Kalau kau Nabi, kau akan selamat dari racun itu. Tapi kalau kau hanya raja pembohong, kau akan mati kena racun kami dan kami akan berkuasa kembali. Berarti mereka tahu, Nabi kan sekarang tahu kalau itu ada racunnya. Mereka tahu ini Nabi. Lalu kata orang-orang Yahudi apa? Wahai Muhammad, kami mau tanya, dari mana kau tahu itu? Dari mana semua kamu tahu, terutama masalah racun itu? Dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi SAW mengangkat paha kambing itu, sambil mengatakan, akhbarani hadadh dhira. Aku telah diberitahukan oleh paha ini, kalau aku diracuni. Jadi sebenarnya, paha kambing yang sudah dimasak bicara kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini kejadian yang luar biasa. Ada salah seorang sahabat teman-teman sekalian namanya Bishr bin Bara radhiyallahu anhu. Sahabat ini sempat waktu Nabi tadi makan, masukin di mulutnya, kena laparnya dia cuil, dia juga makan. Tapi waktu Nabi bilang, tahan tangan kalian, dia sudah terlanjur telan. Maka sahabat ini kena racun. Karena kebetulan dia satu nampan dengan Nabi SAW. Gitu kan. Yahudi tidak racuni semuanya ya. Dia racuni cuma yang menampannya Nabi SAW. Dia sudah sempat telan. Maka orang itu mengatakan, wahai utusan Allah, aku benar-benar merasakannya dari awal aku mencuilnya. Hanya saja aku melihat anda memakannya. Maka aku pun merasa tidak mungkin aku lebih mulia daripada anda. Dan aku makan akhirnya. Beberapa hari kemudian Bishr radhiyallahu anhu mati. Ya. Dia cacat fisik gara-gara racun itu saking kerasnya. Pertama cacat fisiknya nggak bisa bergerak semua. Dan setahun, ya dalam setahun penuh dia cacat, kemudian dia wafat akibat racun tersebut. Maka pada saat wafat, Nabi SAW memerintahkan agar Zainab didatangkan dan dibunuh. Di sini juga sebuah hukum teman-teman sekalian. Bagaimana Nabi SAW tidak langsung menghukum Zainab yang memasukkan racun karena Nabi tidak kena racun itu. Jadi belum berhasil, seperti itulah ya. Jadi beda hukumannya orang yang ketangkap, memang sudah mencuri atau orang yang baru mau mencuri. Beda, orang baru mencungkil pintu, belum ambil barang kepergok. Dengan orang yang sudah ambil barang, pegang barang, kemudian dia mencuri. Yang kedua dipotong tangannya, yang pertama tidak. Diingatkan, ditakzir, dihukum, boleh dipukul, digebukin, cambuk itu tidak ada masalah. Peraturan pemerintah setempat, kata ulama ditakzir, dihukum, menyakitkan buat dia supaya dia kapok. Karena dia belum sempat mencuri, seperti itulah. Nah di sini Zainab waktu meracuni Nabi SAW belum kena, maka Nabi tidak hukum Zainab. Padahal ini orang Yahudi yang jahat. Tapi setelah Bishr mati, kena racun yang dia buat, maka didatangkan Zainab lalu dikisos, ya dihukum pada saat itu. Namun kata para sebagian ahli sejarah, Nabi SAW sempat terkena racun itu, Walaupun sebenarnya racun ini, ya kata para ulama, Nabi SAW diselamatkan oleh Allah, tapi sebagian yang lain mengatakan kena. Dan Ibnu Qayyim secara khusus mengatakan, bahwasanya Nabi SAW terus merasakan ganasnya racun itu, ya sesuai dengan sabda beliau, aku terus merasakan ganasnya racun itu sampai aku merasa mengganggu urat yang ada di jantungku. Itu sabda Nabi SAW. Jadi jantungnya Nabi kadang-kadang lebih cepat berdebar, kadang-kadang lebih lambat, terganggu gara-gara racun, semenjak makan racun itu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menggabungkan untuk Nabinya Muhammad SAW meninggal dalam keadaan Nabi, Islam, gitu kan, dan juga mati syahid dibunuh oleh Yahudi. Karena ini ada akibat dari racun tersebut. Walaupun sebagian ahli sejarah menolak ini ya, mengatakan
Tidak boleh kita katakan Nabi SAW mati dibunuh oleh Yahudi. Karena memang beliau tidak mati dan dibunuh oleh Yahudi sebenarnya. Ini khilaf di antara ahli sejarah, tapi saya sampaikan tadi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kembalinya Nabi SAW ke Madinah. Dari peperangan Khaybar terdapat 16 korban muslimin dan 93 orang Yahudi. Dan ini luar biasa bagaimana janji Allah SWT, jumlah muslimin yang sedikit, korbannya pun sangat sedikit. Ini yang mati syahid saja. 16 orang. Pada saat itu tiba-tiba datang pasukan muslimin dari Madinah dan ternyata mereka adalah para sahabat yang telah tinggal di Habasyah bersama Najasyi radhiyallahu anhu majma'in. Jadi kalau teman-teman masih ingat kasus Mekah dulu, kan 153 orang yang masuk Islam, ya. 83-nya hijrah ke Ethiopia, 70 tinggal bersama Nabi SAW di Madinah, di Mekah maaf. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, ini 83 orang sahabat masih di Habasyah, masih di Ethiopia ini. Terus saja mereka di Ethiopia sampai tahun 7 Hijriah. Waktu mereka dengar Nabi SAW telah menembus Khaybar, mereka segera pulang dari Habasyah, mereka pergi ke Madinah, susun pasukan, mereka menyusul Nabi SAW. Nabi SAW waktu itu bersabda pada saat melihat kedatangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pimpinan muhajirin yang hijrah ke Ethiopia, sungguh aku tidak tahu kegembiraan mana yang harus aku dahulukan, kemenangan Khaybar kah atau kedatangan Ja'far? Karena Ja'far telah berpisah dengan Nabi SAW lebih dari 10 tahun. Hijrah ke Habasyah itu kurang lebih 4-5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Plus lagi 7 tahun sudah lewat hijrah Madinah, berarti lebih dari 10 tahun tidak ketemu dengan Nabi SAW. Dan Ja'far sepupu Nabi SAW. Orang yang luar biasa, ahli ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku tidak tahu yang mana aku harus dahulukan kegembiraanku. Menangnya Khaybar, menaklukkan Khaybar atau datangnya Ja'far. Pada saat itu Ja'far radhiyallahu anhu dan para sahabat yang telah hijrah ke Habasyah menuju ke Madinah mendapatkan berita kalau Nabi SAW dan muslimin sedang menyerang Khaybar, maka ia pun bersama para sahabat dari Habasyah menyusul Nabi SAW untuk ikut jihad. Karena niat jihad itulah Nabi SAW memberi mereka sebagian dari rampasan perang. Terdapat sebagian Yahudi di awal-awal kekalahan mereka sebelum dibuka seluruh benteng-benteng Khaybar, melarikan diri keluar Khaybar, juga wilayah Yahudi yang bernama Fadak. Nabi SAW lalu melanjutkan pembebasan benteng Yahudi namanya Fadak, dan terbuka benteng tersebut dengan syarat yang sama dan kesepakatan akhir di benteng Kanana. Artinya mereka boleh keluar dari ke negeri Syam, tapi tidak boleh bawa emas, perak, tidak boleh bawa senjata. Lalu Nabi SAW melanjutkan ke wilayah Wadi Qura. Ya, ini sementara dalam proses pulang ke Madinah. Jadi sisa benteng-benteng Yahudi diselesaikan semuanya, tapi tadi yang kita sebutkan itu adalah benteng-benteng besarnya. Lalu ada wilayah pemukiman Yahudi pada saat itu tapi tidak besar, ya, tidak seluas Khaybar, namanya Wadi Qura. Nabi SAW berhasil membukanya dengan perang dan menjadikan seluruh benteng harta rampasan perang. Tertinggal Yahudi wilayah Taima, dan segera menyurati Nabi SAW dan minta bayar jizyah. Maka Nabi SAW setuju waktu itu. Sebagian Yahudi masih tinggal di Khaybar dan wilayah Taima sampai zaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini wilayah Taima, ya, mereka jizyah sampai Nabi SAW meninggal, sampai Abu Bakar meninggal, sampai zaman Umar bin Khattab. Wilayah Khaybar juga tetap mereka jadi hamba sahaya muslimin dan mengelola kebun tadi, tapi dengan syarat mereka bagi dua dengan muslimin hasil kerjanya, karena mereka sudah tahu bagaimana bekerja kebun-kebun itu. Hanya saja di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengusir seluruh Yahudi. Umar mengusir karena pengkhianatan mereka, ya. Umar mengurus Yahudi Khaybar setelah mereka membunuh salah satu muslim yang ada di situ, datang ke sana lalu cekcok sama Yahudi, lalu kemudian dibunuh oleh muslimin, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, lalu mereka menolak untuk menyerahkan kepada Umar pembunuhnya. Maka seluruhnya wilayah Khaybar diusir oleh Umar bin Khattab dengan pasukan muslimin. Mereka semua pergi ke negeri Syam, dan tersisa hanya Yahudi Taima, karena mereka tidak buat masalah juga tetap membayar jizyah. Dan Allahu alam, saya pribadi coba mencari Yahudi Taima ini kapan tinggalkan Jazirah Arab. Allahu alam, saya tidak temukan. Tapi Khaybar bersih dari Yahudi, tinggal Taima. Taima masih masuk Jazirah Arab tentunya, ya, wilayah ini. Kemungkinan besar, kata sebagian ahli sejarah, kemungkinan besar mereka pun keluar pada saat pengusiran Yahudi dari wilayah wilayah Khaybar ini. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Umar satu waktu, ada pernah sebuah hadis, hai Umar,
aku berharap agar Jazirah Arab tidak ditinggali oleh Yahudi lagi atau ahli kitab. Maka Umar pun menjalankan itu di zaman Nabi, di zaman khilafahnya beliau radhiyallahu anhum. Tersisa teman-teman sekalian Uyainah, pimpinan Ghatafan yang masih ada, mau mengikuti Nabi SAW. Tadi yang dikatakan kau boleh ambil Raqabah itu. Ya. Masih ada kisahnya sedikit. Rupanya dia, karena tidak dapat ghanimah, Yahudi juga mengusirnya, tidak punya pilihan. Dia lihat muslimin depan matanya bawa emas, bawa perak, bawa kuda, bawa unta, banyak rampasan perang. Maka dia niat mau menyerang muslimin. Tidak ada pilihan lain. Minta gak dikasih, sekarang serang saja. Maka Nabi SAW pada saat itu memerintahkan pasukan agar mengarahkan ke pasukan Ghatafan ini. Dan ternyata begitu lihat muslimin menyerang mereka, mereka lari. Uyainah pulang, lari ke sukunya. Gitu kan. Juga teman-teman sekalian kita tutup dengan tidak kalah pentingnya tentang sampainya berita kekalahan Yahudi di Mekah. Jadi orang-orang Mekah sana tidak ikut campur. Tapi mereka dengar, karena ada kesepakatan damai dengan muslimin. Mereka dengar Yahudi lagi diserang. Orang yang pertama keluar dari Khaybar menuju Mekah, salah seorang sahabat yang bernama Hajjaj bin Allaq radhiyallahu anhu. Hajjaj ini adalah seorang Badui yang tinggal di sekitar Khaybar dan menyaksikan bagaimana Nabi SAW dan muslimin memenangkan peperangan. Maka ia pun datang kepada Nabi SAW dan masuk Islam waktu di Khaybar. Setelah syahadat ia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki harta yang cukup banyak di Mekah, di tangan orang-orang Quraisy. Apakah boleh aku mengambilnya?" Kata Nabi SAW, "Ambil saja." Kata Hajjaj, "Tapi utusan Allah, aku harus berdusta untuk mengambil itu. Karena ini masalah ini. Aku tidak bisa mengatakan hal yang lain. Ya, karena aku sudah muslim, mereka tidak tahu aku muslim." Kata Nabi SAW, "Baiklah, ambil hartamu." Itu kan. Artinya bukan Nabi membolehkan bohong di sini, tapi bohong dengan musuh berbeda hukumnya. Ya, Quraisy ini musuh, ya. Maka dia harus ambil hartanya di tangan mereka. Mereka kalau aku saya muslim, saya mau ambil harta saya, maka dibunuh dia oleh orang-orang Quraisy. Hajjaj pun lalu menuju ke Mekah. Pada saat masuk Mekah, para pemuka Quraisy dan penduduk Mekah mengenalinya, tahu siapa dia. Karena ia memiliki harta yang sangat banyak di Mekah. Quraisy lalu berkata kepada Hajjaj, "Ada berita apa dari Khaybar?" Kata Hajjaj, "Muhammad telah terkalahkan. Dan ia sekarang tertawan. Demikian pula seluruh pasukannya tertawan. Dan Yahudi sekarang akan menyerahkan Muhammad pada kalian." Jadi dia balik ceritanya. Bukan muslimin yang sudah menang. Pada saat itu, Quraisy tidak tahu keislaman Hajjaj. Dan mereka juga percaya. Mendengar berita Hajjaj, maka Quraisy bergembira, berpesta pora, gitu kan. Kecuali Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW. Paman Nabi itu belum masuk Islam, gitu kan. Nanti dia masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Abbas waktu itu bersedih. Apa benar Nabi SAW ketangkap, tertawan akan diberikan pada Quraisy? Masuk akal karena Yahudi pasukannya besar. Mungkin, ya. Maka dia sedih. Karena sedihnya Abbas sempat sakit dan tidak bisa bangun beberapa hari. Kecuali ditopang, ya. Saking sakitnya dia merasa, kenapa kok ponakannya kalah, apakah benar? Padahal Abbas itu sudah mau masuk Islam, tapi belum mengucapkan syahadat. Hajjaj lalu berkata kepada Quraisy, "Wahai Quraisy, kembalikanlah segera harta-hartaku, karena aku ingin segera kembali ke Khaybar untuk membeli dari Yahudi tawanan mereka dari muslimin." Jadi tujuannya dia bohong ini untuk mengambil hartanya semua. Dia bilang, "Sekarang serahkan semua dana yang saya investasikan pada kali ini, saya sudah nggak mau di sini. Saya mau beli tawanan muslimin dari Yahudi." Quraisy bilang, "Baiklah, engkau pantas terima itu. Karena engkau telah membawa berita bagus pada kami." Quraisy, ya, waktu itu mengumpulkan harta Hajjaj dalam 3 hari. Kata Hajjaj, "Sungguh demi Allah, aku tidak menyangka kalau mereka akan mengembalikan dan mengumpulkan seluruh hartaku dalam 3 hari. Bahkan aku menyangka mereka akan mengumpulkannya dalam sebulan." Ya, kita kalau investasi pada orang, masa tiba-tiba kita bilang kembaliin harta saya? Kan susah. Apalagi satu kota, banyak investasi dia sana sini. Dia bilang 3 hari terkumpul semua. Karena titah dari pimpinan-pimpinan suku Quraisy. Abbas waktu itu teman-teman sekalian, selama 3 hari sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Lalu ia berkata kepada salah satu kerabatnya, "Panggilkan Hajjaj kepadaku." Ini yang bawa informasi, panggil. Datanglah Hajjaj. Abbas bertanya, "Wahai Hajjaj, sampaikan padaku yang sebenarnya.